Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sidang kerangkeng besi milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin terus berlanjut. Di dalam persidangan, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum malah membantah berita acara pemeriksaan di kepolisian dan saksi tidak mengetahui adanya kekerasan di dalam kerangkeng. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat yang dipimpin Hakim Ketua Halida Rahardini. Agenda sidang keempat kemarin sore mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk 3 berkas dakwaan terhadap 8 orang terdakwa. Dalam persidangan terhadap perkara, terdakwa DP dan HS yang dipersangkakan melanggar pasal 170 terkait tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian Saryanto Ginting, menghadirkan saksi dari kepolisian, kepala puskesmas, nama ukur hingga penghuni kerangkeng. Hingga persidangan kelima ada sekitar 13 orang saksi yang sudah dihadirkan terkait berkas tersangka anak Bupati Langkat nonaktif tersebut. Sebagian besar keterangan dari para saksi di persidangan malah tidak mengetahui adanya kekerasan di dalam kerangkeng besi milik TRP. Kesaksian ini diduga karena terbit rencana perangin-angin masih menjabat sebagai Bupati Langkat pada saat kerangkeng manusia masih beroperasi. Sehingga para saksi berpura-pura tidak mengetahui adanya penyiksaan di dalam kerangkeng. Kuasa hukum terdakwa Mangapul Silalahi mengatakan pengakuan dari para saksi bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan status terdakwa di persidangan nantinya. Fakta persidangan juga memperlihatkan dari 13 ini hampir mayoritas bisa disebut tidak mengetahui apa yang terjadi. Karena hanya mengantar, menjemput, terus kemudian menyupiri, menyediakan kendaraan, kan seperti itu. Kan kita berharap majelis objektif dalam memutuskan perkara ini. Itu aja. Fakta kan diperhadapkan, semua kan keterangan segala macam. Bahkan saya harus akuin, kita harus apresiasi kepada majelis yang memberikan akses seluas-luasnya, gitu. Silakan, dipersilakan semua kan. Ya tentu nanti seperti yang saya bilang, pasti kan kita butuh kepastian hukum kan. Apakah kemudian nanti majelis memutuskan seperti apa, biarlah itu kewenangan majelis. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang bocah yang hanyut saat bermain di Sungai Tapian Nauli, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, tim SAR menemukan korban sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan terdiri dari Rescue Kantor SAR Medan, BPBD Serdang Bedagai, dan warga melakukan pencarian korban hanyut dengan membagi 3 tim. Tim yang pertama melakukan pencarian menggunakan perahu LCR milik kantor SAR Medan. Tim kedua menggunakan perahu LCR milik BPBD Serdang Bedagai, dan tim ketiga melakukan pencarian dengan berjalan kaki di tepi sungai, mulai dari lokasi awal hingga tempat kejadian. Korban bernama Denis Yanipar, usia 5 tahun, warga Dusun Tapian Nauli, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Kalipah, Serdang Bedagai. Korban hanyut terseret arus sungai tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut informasi, korban bersama 2 rekannya berenang di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Karena tidak mahir berenang, korban tiba-tiba hanyut terseret arus sungai dan hilang. Kepala Kantor SAR Medan Budiono mengatakan, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 5 km dari lokasi awal korban hanyut. Selanjutnya, tim SAR langsung mengevakuasi korban dan menyerahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya, 2 kubu Serikat Pekerja KSPTI dan FSPSI terlibat bentrok pada saat dilakukan mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas. Ya, akibat bentrok ini sebanyak 5 orang dari kubu FSPSI mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Beginilah rekaman video amatir terjadinya keributan hingga berujung bentrok antara dua kubu serikat pekerja yang terjadi di ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas. Dari penjelasan kuasa hukum Serikat Pekerja FSPSI Mardan Hanapi Hasibuan menjelaskan bahwa bentrok bermula di saat kedua serikat pekerja sengaja diundang oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk mediasi antara pengurus KSPTI versi CV Nainggolan dengan FSPSI versi Surya Bakti Batubara. Mediasi ini bertujuan agar kedua serikat pekerja tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Dalam mediasi tersebut, kubu FSPSI versi Surya Bakti Batubara terlebih dahulu memasuki ruangan mediasi untuk melakukan dialog dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Pada siang dialog sedang berlangsung diduga dari kelompok KSPTI versi CV Nainggolan berjumlah kurang lebih 20 orang masuk ke ruangan mediasi hingga terjadi bentrokan. Akibat bentrokan tersebut, 5 orang dari kubu FSPSI versi Surya Bakti Batubara mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, pada saat dilakukan dialog di dalam ruangan Ketenagakerjaan, tiba-tiba datang sekelompok orang yang menamakan SPSI kubu CV Nainggolan langsung menyeruduk masuk dan melakukan pemukulan terhadap pengurus anggota SPSI ini orangnya, dan ketua SPSI ini dipukuli oleh anggota SPSI versi CV Nainggolan. Nah, karena hal itu korban ini ada 5 orang, ada luka robek di kepala, tangannya ini tangannya patah dan kakinya terkilir dan tangannya juga terkilir. Dan hal ini juga sudah kami laporkan ke Polres Padang Lawas dan sudah dipisum. Kami minta Polres Padang Lawas segera mengambil tindakan hukum kepada pelaku siapapun penjahat di Padang Lawas ini. Sementara itu, akibat kejadian ini, Serikat Pekerja FSPSI versi Surya Bakti Batubara telah melaporkan kasus tersebut kepada Kapolres Padang Lawas. Pemirsa, meski Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun, namun warga Dusun 1, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat tidak dipekerjakan sebagai buruh di pabrik PT Mulya Tani Jaya. Ya, hal ini terbukti banyaknya warga setempat yang berada di seputaran pabrik pengolahan kelapa sawit tidak dipekerjakan sebagai buruh di pabrik PT Mulya Tani Jaya. Menyikapi hal tersebut, FSPTI dan KSPSI Kabupaten Langkat beserta masyarakat sekitar kembali melakukan aksi demo di PT Mulya Tani Jaya dengan cara menyetop seluruh kendaraan pembawa kelapa sawit agar pabrik tidak bisa beroperasi. Aksi demo puluhan masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan kaum ibu karena suami mereka tidak lagi dipekerjakan sebagai buruh di pabrik pengolahan kelapa sawit PT Mulya Tani Jaya. Sebelumnya, masyarakat yang sebagian besar merupakan buruh pabrik ini bergabung ke FSPTI dan KSPSI, organisasi yang menaungi Serikat Pekerja Buruh, dengan harapan nantinya keluhan para buruh ini bisa diselesaikan oleh organisasi. Namun karena terjadinya dualisme kepengurusan, para buruh ini sempat kehilangan pekerjaan. Padahal pemerintahan Kabupaten Langkat dan pengurus pusat organisasi sudah mengesahkan kepengurusan FSPTI dan KSPSI dipimpin Sejahtera Sembiring, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Langkat. Tidak hanya itu, pemerintahan Kabupaten Langkat melalui Dinas Tenaga Kerja juga sudah menyurati seluruh pihak pabrik swasta di Kabupaten Langkat agar mempekerjakan buruh yang bernaung di serikat buruh yang legal dan juga sah. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat menyatakan kubu mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin saat ini dipimpin Edi Bahagia, anggota DPRD Langkat. Namun kenyataannya PT Mulya Tani Jaya yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat masih mempekerjakan para buruh yang ilegal. Bendahara FSPTI KSPSI Sartika Sitepu mengatakan, seharusnya pihak pabrik mengikuti peraturan pemerintah dengan mempekerjakan para buruh yang ilegal. Tadinya kubu dari Bapak Bupati nonaktif, Bapak terbit rencana P yang sekarang ini dipimpin oleh Edi Bahagia, itu izinnya kan sudah dicabut dan sudah beralih kepada kita, kan gitu. Dan untuk PUK kita juga, Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan pencatatannya untuk PUK ya, untuk basis PUK itu ada tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satu pesawat yang berisikan 211 penumpang yang diduga pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural digagalkan terbang tim petugas gabungan di Kuala Namu International Airport.
Ratusan PMI non-prosedural ini rencananya akan diberangkatkan ke negara Kamboja dengan pesawat charter Lion Air. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji didampingi Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Siti Rolijah dan Kadis Tenaga Kerja Pemprov Su Baharudin Siagian langsung turun untuk pengamanan 211 orang PMI non-prosedural di KNIA. 211 orang PMI ini rencananya akan diterbangkan dari Kuala Namu tujuan luar negeri. Namun sebelum terbang, petugas gabungan berhasil menggagalkan keberangkatannya. Ratusan PMI yang diamankan ini dari berbagai provinsi diantaranya Aceh, Kalimantan Barat, Jambi, Jakarta, Jawa Timur, dan dari Medan. 211 orang PMI ini akan dipekerjakan secara ilegal di negara Kamboja. Namun untuk lebih jelasnya akan didalami di Polda Sumatera Utara. PMI yang dikumpulkan dari berbagai daerah ini terbang dari Kuala Namu menggunakan pesawat charter Lion Air dan berangkat pada Jumat siang. Ada sekitar 211 orang yang rencananya akan berangkat ke luar negeri. Ini sekarang akan kita bawa ke Polda untuk didalami dan diambil keterangannya. Ini dari mana saja, Pak? Mereka dari berbagai provinsi. Dari hasil pendataan tadi ada dari Kalimantan Barat, ada dari Jambi, ada dari Jakarta, ada juga dari Medan sendiri. Dari Jawa Timur juga ada. Ada berapa orang, Pak? 211 orang. Selanjutnya ini, Pak, selanjutnya dibawa kemana? Kita bawa dulu ke Polda untuk didalami. Juga sementara tujuan kemana? Nanti tunggu di Polda, ya, didalami di Polda. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Pemprov Su masih menunggu proses pemeriksaan dari Polda Sumatera Utara. Nantinya setelah di BAP, Disnaker akan memeriksa dari sisi ketenaga kerjaan. Para PMI non-prosedural ini dikumpulkan dan didata, selanjutnya dibawa ke Mapolda Sumatera Utara. Pemirsa, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla serta bencana banjir, Kepolisian Resort Toba pagi ini menggelar apel kesiapan dan antisipasi bencana alam dan karhutla di halaman Mako Polres Toba. Dengan apel kesiapan personel serta sarana dan prasarana ini, Polres Toba bersama stakeholder terkait siap siaga jika ada bencana yang terjadi di Kabupaten Toba. Apel kesiapan personel ini diantaranya dihadiri Komandan Subden Pom Balige, Kepala BPBD, PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Toba, Wakapolres Toba, personil Damkar Kabupaten Toba, dan insan pers. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyip mengatakan apel ini merupakan kesiapan dalam menanggulangi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa poin penekanan yang dibacakan Kapolres Toba untuk dipedomani dan dilaksanakan, yakni tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugas, serta pahami tugas pokok masing-masing. Prioritaskan upaya pencegahan karhutla melalui sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat dengan pemberdayaan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa serta melibatkan para tokoh masyarakat, membangun posko terpadu serta melakukan manajemen lapangan yang saling bersinergi dan juga terorganisir. Karhutla harus dilakukan secara bersama dengan cepat untuk mencegah timbulnya titik api yang baru, memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemetaan dan memonitoring di area rawan terjadinya karhutla, serta melakukan modifikasi cuaca. Selain itu, berdayakan potensi masyarakat dan perusahaan dengan membentuk regu pengendalian kebakaran hutan yang bertugas melakukan patroli dan pemadaman api. Apel kesiapan dan antisipasi bencana alam dan karhutla ini juga melibatkan sejumlah personel, di antaranya TNI, BPBD, serta pihak perusahaan dan juga relawan. Kapolres Toba menambahkan pihaknya sudah memetakan daerah rawan karhutla dan banjir melalui petugas Babin Kamtibmas. Tujuannya adalah untuk merapatkan barisan, ya. Mengingatkan kembali bahwasanya bahaya karhutla sudah mulai akan terjadi mungkin. Sebelum ini terjadi, kita harus melaksanakan pencegahan terlebih dahulu. Makanya kami dari BNPB, dari Koramil, anggota Dewan dan juga Pokopinda di sini sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk lebih cepat mencegah terjadinya kebakaran.
Sementara itu Mirsa, pasca Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung di Kelurahan Pekan Labuhan, beberapa hari lalu petugas gabungan dari TNI Polri dibantu Muspika Kecamatan kembali datang dan merubuhkan puluhan bangunan liar yang berdiri di atas bantaran Sungai Deli. Disinyalir bangunan-bangunan liar ini kerap dijadikan tempat praktik judi dan pengedaran narkoba di kawasan pesisir Belawan. Petugas gabungan dari Muspika Kecamatan dibantu TNI Polri kembali mendatangi lokasi gerebek kampung narkoba yang dilakukan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan beberapa hari lalu untuk merubuhkan bangunan liar yang berdiri di atas bantaran Sungai Deli di kawasan Jalan Speksi, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Bangunan liar yang berdiri di atas benteng sepanjang bantaran Sungai Deli yang telah kosong dan disinyalir kerap dijadikan tempat praktik judi dan peredaran narkoba berhasil dirubuhkan oleh petugas gabungan dengan cara manual. Sebelumnya, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 7 orang pemakai narkoba dan mengamankan 27 unit mesin judi dari kawasan tersebut. Kini telah diamankan di Polres Pelabuhan Belawan. Lurah Pekan Labuhan Anto Syahputra mengatakan pasca Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung yang dijadikan tempat praktik judi dan peredaran narkoba, petugas gabungan kembali menertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di atas bantaran Sungai Deli dengan cara dirubuhkan. Untuk mengembalikan fungsi Sungai Deli, nantinya petugas gabungan dari Muspika Kecamatan dibantu TNI Polri akan menertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di sepanjang Sungai Deli berada di 2 kelurahan Titipan dan Rengas Pulau. Pemirsa, pelaku pengutipan liar kembali dilakukan warga Desa Dolu Brastagi, Kabupaten Karo kepada pengunjung objek wisata pemandian air panas Semangat Gunung. Ya, polisi mengamankan 2 pelaku bersama barang bukti yakni uang. Inilah video viral yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku meminta sejumlah uang sebesar 10.000 per orang kepada wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata pemandian air panas Semangat Gunung, Kabupaten Karo. Dalam video juga terlihat tawar-menawar harga antara pelaku dengan wisatawan. Namun di akhir video, pelaku terlihat mengancam wisatawan dengan tidak mengizinkan masuk dan memaksa wisatawan untuk putar balik kendaraan. Menanggapi video viral tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Brastagi langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Berdasarkan dari rekaman video, petugas menangkap 2 orang pelaku beserta barang bukti uang. Kapolsek Brastagi AKBP Elmar Paung mengatakan, penangkapan para pelaku ini setelah video viral tersebar di media sosial. 2 orang pelaku kembali diamankan yang diketahui berinisial HS dan AH yang merupakan warga Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Telah terjadi pemerasan yang dilakukan 2 orang tersangka. Dan tersangkanya sekarang sudah diamankan di Polsek dalam proses penyidikan. Untuk modus sendiri yang dilakukan oleh pelaku ini seperti apa nih, Komandan? Modusnya sendiri mereka menstop para wisatawan, baik lokal baik pun luar yang datang untuk melaksanakan wisata di Desa Dahulu dan Selamat Gunung. Terhadap pengunjung dilakukan pengutipan 10.000 per orang setiap kendaraan yang masuk. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya, Wakil Ketua DPRD Serdang Bedagai mengamuk di kantor PLN Ranting Serampah. Hal ini disebabkan ada warga desa Serampah yang mengadu bahwa meteran listriknya dicabut secara sepihak oleh petugas lapangan. Beginilah bentuk kemarahan Siswanto, Wakil Ketua DPRD Serdang Bedagai, mengamuk di ruangan pelayanan Prima PLN Rayon Serampah dengan bercampur kesal menyampaikan tidak kooperatifnya pegawai di kantor pelayanan tersebut atas aduan perihal pemutusan meteran listrik yang dilakukan petugas lapangan beberapa hari yang lalu. Diketahui sebelumnya ada warga desa Serampah Kampung Pala mengadu kepadanya telah terjadi pemutusan listrik di rumahnya. Dengan sigap dirinya mendatangi kantor rayon mempertanyakan hal tersebut. Namun kurang kooperatifnya pegawai pelayanan dalam menjelaskan, akhirnya Siswanto mengamuk dan bersikeras. Meteran tersebut dipasang kembali. Pihak PLN mengatakan bahwa pemutusan dilakukan karena meteran atas nama Kasmi yang berada di Jalan Kampung Pala tidak berjalan secara normal. Dengan kata lain, meteran tersebut rusak dan atas dasar informasi tersebut, maka pihak PLN menduga ada yang merusak meterannya. Sementara Siswanto merasa pihak PLN sepihak dalam mengambil kesimpulan, sementara selama ini mengecekkan meteran dilakukan setiap bulan. Saya ingin menanyakan, nah kemudian petugas dari bagian unit
Ya, unit pelayanan ini mengatakan seperti ini, divideokan. Kemudian saya tanya, siapa yang merusak meteran? Sudah berapa lama meteran ini rusak? Kenapa tidak ada pelaporan kepada yang bersangkutan? Nah, tahu-tahu itu diputus secara sepihak. Jadi saya sebagai wakil rakyat tentulah saja. Ya, sebagai wakil rakyat tentu saja. Saya tidak ingin sekali lagi itu bukan membela, bukan menjas, bukan. Ingin memfasilitasi terkait masalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, upaya untuk bertemu Kepala PLN Rayon Serampa meminta konfirmasi atas pemutusan ini tidak berhasil dilakukan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, minimnya sumber daya manusia untuk membuat laporan pertanggungjawaban pembangunan anggaran pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar SKB di Kabupaten Deli Serdang menggelar workshop. Dewan Pendidikan Deli Serdang menggelar workshop dengan mendatangkan beberapa narasumber dan Zoom meeting. Berawal dari pembicaraan Dewan Pendidikan Deli Serdang dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mansurah yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Pakam sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, pihak pesantren menggagas kegiatan workshop manajemen pendidikan kesetaraan pada PKBM dan SKB di Kabupaten Deli Serdang. Dewan Pendidikan kemudian menyikapinya dengan membentuk kepanitiaan dengan mengumpulkan anggaran. Adapun peserta workshop yang mendaftar sebanyak 70 orang dari PKBM dan SKB yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Narasumber yang dihadirkan Safran dari Inspektorat Deli Serdang, Ketua Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Kabupaten Deli Serdang, Laila Sari, Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Masyarakat Sumatera Utara, Hakimuddin Lubis, dan penyelenggara Siplah Ardi. Selain itu juga dilakukan Zoom meeting dengan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi PKBM, Jalaluddin Masagi. Keseluruhan narasumber menjelaskan bagaimana cara pengelolaan laporan penggunaan anggaran yang baik. Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Muryadi menyebutkan, tujuan dilaksanakan kegiatan workshop sehari ini untuk membekali seluruh peserta agar laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat diterima di tingkat pusat. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat sebelum seluruhnya PKBM dan SKB turut serta dalam seminar ini. Workshop daripada manajemen kesetaraan dalam hal pengolahan 8 standar bagi pendidikan non formal khususnya PKBM Kabupaten Deli Serdang. Yang mendasar ini adalah bahwasanya masih lemahnya pengolah PKBM dalam pengolahan dalam bidang 8 standar pendidikan. Maka dari itu Dewan Pendidikan bekerja sama dengan Pesantren Al-Mansurah beserta tim baik dari Forum Tutor dan Forum PKBM Kabupaten Deli Serdang menggali potensi pada semua pengolah PKBM untuk bersama-sama mengikuti workshop sehari penuh dalam hal manajemen pengolahan pendidikan kesetaraan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, tidak ada lagi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang salah atau kembali diperbaiki dari pusat. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Daniel Cardin mengatakan terdapat ribuan warga di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan yang perlu mendapatkan penanganan operasi katarak. Untuk itu, Pangdam meminta kepada Babinsa yang ada di daerah agar mendata warga yang kurang mampu sehingga dapat diprogramkan dalam penanganan operasi katarak gratis.
Sebagai wujud kepedulian terhadap warga kurang mampu, Kodam 1 Bukit Barisan menyelenggarakan bakti sosial operasi katarak di Rumah Sakit Umum Putri Hijau Medan. Kegiatan bakti sosial katarak ini bekerja sama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI Provinsi Sumatera Utara, dan INTI Kota Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin didampingi Ketua Harian INTI Pusat Dr. Indra Wahidin pagi tadi berkesempatan meninjau pelaksanaan operasi katarak yang dipimpin Dr. Spesialis Mata Bobi Sitepu. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pelaksanaan operasi katarak diikuti 209 warga dari Makodim 0201 Medan, Makodim 0203 Langkat, dan Makodim 0204 Deli Serdang. Untuk pelaksanaan operasi katarak, langkah awal yang harus dilakukan pasien adalah cek antigen, tensi, tes gula darah, cukur bulu mata, kemudian pelaksanaan operasi. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan Kodam 1 Bukit Barisan akan terus mendorong kegiatan bakti sosial ini tidak hanya di Kota Medan, namun juga akan menyasar hingga wilayah teritorial Kodam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan sangat mendukung operasi katarak ini dengan menyediakan sarana, fasilitas operasi, dan personil. Namun partisipasi organisasi lain sangat diharapkan terutama dalam hal pendanaan. Jadi ada juga yang mengalami katarak tapi memang dengan kondisi yang bersangkutan itu tidak memungkinkan dioperasi. Nah ini yang kita pilih adalah yang memungkinkan dioperasi. Untuk saat ini terpilih 200 sampai 300 dok ya. Jadi kita harapkan ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat kita yang mengalami katarak, tapi untuk berobat sendiri mungkin kesulitan, kita lakukan dengan kegiatan bakti sosial. Kodam hanya memfasilitasi, kita memfasilitasi tempat, kita memfasilitasi mencari masyarakat yang untuk kita operasi. Kemudian dokter kita juga terlibat, di samping yang paling berperan juga dari kelompok dokter-dokter yang terikat di dalam organisasi INTI. Ketua Harian Perhimpunan Indonesia Tionghoa Pusat, Dr. Indra Wahidin mengatakan INTI sangat mendukung dilaksanakannya operasi katarak ini mengingat masih banyak warga yang kesehariannya serba kekurangan baik kondisi sosial maupun kesehatannya dapat beraktivitas kembali setelah menjalani operasi katarak. Cuman kita lebih terfokus pada operasi katarak dan kelebihan kita tidak hanya di Medan atau di Kodam 1, tapi kita sudah sampai ke seluruh Nusantara, dari Aceh sampai paling jauh itu di Ternate. Jadi agak sedikit beda lah, lebih secara nasional gitu. Itu kita harapkan semua operasi itu berjalan lancar, tanpa kesalahan, tanpa eksiden, dan lebih penting lagi yang dioperasi itu bisa menikmati kembali sisa-sisa. Karena kebetulan kan yang dioperasi banyak yang lanjut usia. Kita harapkan nanti waktu masa pensiun bisa lebih menikmati lah masa-masa tuanya nanti. Ya. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan menyerahkan bantuan sembako kepada peserta yang telah selesai melaksanakan operasi katarak. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022, UPT SMP Negeri 1 Medan pagi tadi melakukan goes bersama guru, siswa, dan orang tua murid di SMP Negeri 1 Medan. Ya, melalui goes bersama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara guru dan orang tua murid sehingga selalu bekerja sama dalam hal mendidik siswa SMP Negeri 1 Medan. Berbagai kegiatan dilakukan SMP Negeri 1 Medan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 yang dimulai pagi tadi hingga puncaknya nanti pada 17 Agustus 2022. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Hajah Lisnawati Susman mengatakan,
Goes bersama yang dilakukan pagi tadi start di SMP Negeri 1 Medan, mengitari sejumlah ruas jalan di kawasan sekolah tersebut dan kembali ke sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan menjelaskan, goes bersama ini hanya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanpa dipertandingkan. Meski demikian, setiap siswa dan guru serta orang tua murid sangat antusias menghiasi sepedanya masing-masing dengan hiasan merah putih. Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan, Hajah Lisnawati Susman menjelaskan, untuk memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan perlombaan dilakukan di SMP Negeri 1 Medan, baik antar siswa, antar guru, dan antar orang tua wali murid. Guna mensukseskan setiap pertandingan yang ada, setiap kelompok baik siswa, guru, dan orang tua murid sudah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya, sehingga memiliki persiapan yang sangat matang. Perlombaan yang dilakukan ini diyakini Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam hal profil pelajar Pancasila, karena dari pertandingan yang dilakukan memiliki unsur semangat juang, kemandirian, dan juga gotong royong. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Saya berterima kasih kepada orang tua peserta didik yang ada di UPT SMP Negeri 1 Medan. Bukan hanya orang tua itu berpartisipasi dalam hal kegiatan, tapi mereka juga memberikan sumbangan yang berbentuk hadiah-hadiah yang nanti akan kita berikan kepada peserta didik yang menang dalam acara. Kita berharap kepada semua peserta didik, khususnya di UPT SMP Negeri 1 Medan, tetap harus menjadi peserta didik yang cerdas dan berkarakter, sesuai dengan elemen-elemen yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Karena kebetulan juga UPT SMP Negeri 1 adalah merupakan salah satu daripada sekolah penggerak angkatan pertama. Pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 pada 17 Agustus 2022, UPT SMP Negeri 1 Medan akan melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh 10 sekolah yang berada di Kecamatan Medan Selayang dan dipimpin oleh Camat Medan Selayang. Pertandingan senam kolaborasi yang diikuti oleh orang tua murid diperlombakan terlebih dahulu yang mendapat dukungan dari setiap siswa dan juga guru di SMP Negeri 1 Medan. Kemeriahan ini menjadi momen tersendiri bagi para murid dan guru, serta orang tua karena beberapa tahun belakangan ini kegiatan tidak dilakukan akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, pemirsa, kemeriahan menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sangat terlihat dari para guru dan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Medan karena melalui kegiatan dan pertandingan yang dilakukan diikuti penuh semangat. Guru dan murid mengaku kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 akan dimaknai siswa dan guru untuk lebih bersemangat belajar agar kelak menjadi anak bangsa yang dapat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut tanggapan guru dan siswa di SMP Negeri 1 Medan. Maknanya yang bisa dimaknai dari kebersamaan dari 17 Agustus yaitu adalah untuk kebersamaan dalam membangun supaya negara Indonesia lebih maju lagi dan khususnya di Kota Medan. Dan dengan adanya 17 Agustus ini kita semarakkan dengan semangat dari para pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan kita ini. Antusias siswa dalam merayakan kemerdekaan ini sangat-sangat tinggi, Pak. Mereka sangat berantusias ingin mengisi seluruh kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Kemerdekaan Indonesia, saya sebagai generasi muda terus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan belajar, pantang menyerah, cerdas, dan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Selalu semangat, meriah, dan terus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat, kemeriahan mereka sendiri. Saya senang sih karena ada perlombaan gitu antar kelas biar seru aja, kayak healing gitu. Karena kayak lombanya kan antar kelas, jadi bisa kayak jadi lebih kompak gitu. Saya dengan cara untuk mengikuti perlombaannya sih. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 15 Medan melakukan turnamen futsal antar SMA Kota Medan dan juga sekitarnya. Kegiatan ini disambut antusias oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara karena signifikansinya sangat baik bagi kemajuan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Arsren Nasution, mengapresiasi kepedulian alumni untuk memajukan sekolah yang pernah mendidik mereka menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan memiliki masa depan yang baik. Oleh karenanya, Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 15 Medan menjadi perhatian khusus bagi Kepala Dinas karena signifikansinya sangat tinggi bagi kemajuan sekolah,
khususnya kemajuan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyatakan saat ini pendidikan Indonesia memiliki program khusus mewujudkan program profil pelajar Pancasila dan melalui turnamen yang berlangsungkan sangat strategis. Hal yang sama akan diminta dilakukan oleh sekolah lain melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Kadis berharap agar melalui pertandingan futsal yang diikuti oleh siswa SMA Kota Medan dan sekitarnya agar dapat memaknainya melalui semangat kompetisi, kesiapan dan juga kebersamaan, serta disiplin sehingga memiliki dampak yang sangat baik bagi pembentukan karakter para siswa SMA yang ada di Kota Medan. Terpisahkan dari sistem pendidikan, baik pendidikan sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Oleh karenanya keberadaan Ikatan Alumni Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 15 ini menjadi perhatian saya karena saya melihat signifikansinya sangat tinggi. Apalagi kita punya program khusus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, turnamen seperti ini bagi saya strategis penting. Saya akan hidupkan terus upaya-upaya ini ke sekolah-sekolah lain melalui Kepala Cabang Dinas. Mudah-mudahan perlombaan lain juga ikut menyertainya. Jadi saya pikir sekolah-sekolah lain bisa memberikan juga kegiatan-kegiatan yang sama. Ketua Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 15 Medan, Kolonel Infanteri Purnawirawan Zukriyadi mengatakan, tujuan dilakukannya turnamen futsal ini untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mengajak seluruh peserta didik agar terhindar dari kegiatan yang tidak positif, serta jauh dari narkoba. Bahkan melalui turnamen ini, para siswa memiliki peluang menjadi atlet profesional. Dikatakan IKBA memiliki niat akan melakukan berperan terhadap sekolah agar seluruh siswa-siswi yang sedang bersekolah jauh lebih sukses dan juga memiliki ilmu yang baik. Ketua Alumni SMA Negeri 15 Medan mengaku semakin bangga melihat SMA Negeri 15 karena semakin hari semakin maju dan dapat bersaing dengan sekolah lainnya yang ada di Kota Medan. Dengan tujuan yang pertama menjelang 17 Agustus, yang kedua bagaimana menghindarkan mereka dari narkoba, kemudian mungkin di antara siswa atlet ini bisa menjadi pemain-pemain profesional dari mulai tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional. Sebagai alumni kami berusaha berperan membantu sekolah dan alma mater termasuk siswa-siswi termasuk masyarakat dalam kegiatan-kegiatan alumni ini. Salah satu yang membuat kebanggaan kami bahwa SMA 15 ini makin ke sini, makin ke depan ini makin menjadi sekolah favorit. Nah, untuk itu kami sebagai alumni juga punya kewajiban untuk sama-sama mendorong sekolah supaya lebih baik ke depannya. Turnamen futsal Piala Bergilir Alumni dan Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan diawali dengan tendangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Acara lain dilanjutkan dengan menabur benih ikan di selokan yang terdapat di Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Sementara itu mirsa di Labuhan Batu Utara sebanyak 9 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhan Batu Utara dilantik pergantian antara waktu. Pelantikan PAW anggota DPRD ini merupakan tingkat terbanyak se-Indonesia. Sejak dilantiknya 35 orang anggota DPRD Labuhan Batu pada periode 2019 hingga 2024 pada 25 September 2019 yang lalu, hingga Jumat siang 12 Agustus 2022, Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Indra Surya Bakti Simatupang telah melantik 9 anggota DPRD secara PAW. Dilaksanakan berselang waktu selama hampir 3 tahun di Aula Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, Jalan Lintas Sumatera Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. PAW anggota DPRD Labuhan Batu Utara ini justru terbanyak pertama di tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia. Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Indra Surya Bakti Simatupang menjelaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah Rahmat Tadorus Simamora menjadi anggota DPRD secara PAW berasal dari partai PDI ini merupakan yang ke-9 kalinya. Adapun perinciannya sebanyak 3 orang meninggal dunia, 4 orang terkait penyalahgunaan psikotropika dan 2 orang mengundurkan diri.
Di rapat paripurna untuk pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Labuan Batu Utara dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Rahmat Theodorus SP sebagai pengganti under waktu dari almarhum Pak Sandra Naibaho yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. PAW yang terjadi DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara periode ini 2019 sampai 2024 itu pertama dalam 3 kategori. Pertama karena mengundurkan diri. Nah, yang kedua karena peristiwa yang di kisaran. Yang ketiga karena meninggal dunia. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Mandailing Natal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, event Madinah Expo Ekonomi Kreatif UMKM dan IKM Semarak memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kabupaten Mandailing Natal. Ya, benar sekali. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Sampah Masjid meluncing program tukar sampah dengan beras bagi para pengunjung pameran. Sejumlah stand pada pameran ikut menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang digelar di pelataran Masjid Agung Nur Allah Nur Panyabungan. Di pembukaan Madinah Expo Ekonomi Kreatif tahun 2022 ini, stand Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Bank Sampah Masjid melaunching program timbang sampah plastik dengan beras. Penukaran sampah plastik sebanyak 1 kilo atau kardus sebanyak 10 kilo bisa ditukar dengan 3 kg beras. Program timbang sampah dengan plastik ini akan berlanjut tidak hanya dalam Semarak Kemerdekaan. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengapresiasi program tukar sampah dengan beras. Langkah ini untuk mengurangi volume sampah di Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, sampah organik yang dikumpulkan akan didaur ulang menjadi hiasan rumah dan lapping block. Program ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Bank sampah plastik, nanti sampah ini akan ditukar dengan beras. Hari ini alhamdulillah kearifan kelompok masyarakat launching bagi masyarakat yang bisa mengumpulkan sampah plastik, nanti akan diganti, akan diberikan beras. Berapa kilo? 3 kilo beras. Jadi mari saya himbau kepada seluruh masyarakat, terutama sampah plastik, mari kumpulkan, nanti akan diberikan berupa beras untuk untuk sebuah konversi lah ya. Sementara stand kelompok masyarakat binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal menampilkan jajanan berbahan dasar ikan seperti risol, bakpao, dan kue lainnya. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya, taekwondo menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang cukup diminati di Indonesia. Seni bela diri taekwondo yang berasal dari negara Korea ini banyak diminati kaula muda dari usia dini hingga dewasa. Inilah salah satu tempat latihan taekwondo yang berada di halaman Auditorat Militer Jalan Diponegoro, Medan. Latihan taekwondo dari usia 8 tahun hingga 26 tahun ini terlihat para peserta mengikuti dengan penuh semangat dengan arahan pelatih. Salah seorang pelatih taekwondo wanita, Sonia RM Manurung, mengatakan anak didiknya sudah sejak 2018 ikut bergabung dan latihan secara rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Sonia RM Manurung mengakui para atlet taekwondo mengikuti latihan rutin agar mendapatkan ilmu bela diri untuk mempertahankan diri sendiri dari serangan orang yang tidak dikenal. Selain itu, bela diri taekwondo ini juga dapat meningkatkan prestasi dalam kejuaraan daerah maupun nasional.
Sonia RM Manurung menambahkan pentingnya perlindungan diri menyebabkan para orang tua banyak mengikut sertakan anak-anaknya untuk berlatih bela diri termasuk taekwondo. Siogianya bela diri taekwondo sama dengan bela diri lainnya, namun taekwondo memiliki jurus andalan berupa kuda-kuda, yakni membuat lawan atau musuh tidak mudah menebak serangan yang akan diberikan. Menurutnya bukan hal yang mudah mempelajari ilmu bela diri taekwondo, tetapi tidak juga bisa dibilang sulit. Asalkan giat berlatih, pasti bisa dengan mudah menguasai seni bela diri taekwondo. Persiapan untuk melatih fisik kita agar lebih baik lagi. Setelah itu kita juga mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan tingkat dan juga untuk mempersiapkan kalau misalnya ada kejuaraan, jadi kita juga latihan untuk itu, untuk mempersiapkan diri untuk kejuaraan. Harapannya taekwondo di sini tuh bisa berkembang lebih pesat, terus bisa dikenal lebih banyak orang lagi, jadi banyak yang mau masuk latihan di sini. Masih terima nggak untuk? Masih. Iya. Untuk latihan masih terima. Pemirsa, puluhan atlet taekwondo dari Dojang Tribrata Torgamba Taekwondo Tim 4 akan mewakili Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada kejuaraan Indonesia Championship. Kejuaraan ini berlangsung selama 3 hari di Kota Binjai, terhitung 12 hingga 14 Agustus 2022. Sebanyak 41 atlet dari Dojang 4T binaan Polsek Torgamba Polres Labuhan Batu akan bertanding pada kejuaraan Taekwondo Indonesia Championship di Kota Binjai. Dojang 4T yang berusia 7 tahun ini telah melahirkan anak-anak berprestasi, di antaranya Bintara Bribda Patriot yang saat ini bertugas di Polda Sumatera Utara dan atlet inti Sumatera Utara dari tingkat pelajar Saski Sufitri, serta 7 atlet sabuk hitam dan 1 kukiwon dan 2 atlet sabuk hitam dan 2 kukiwon. Aibtu Supriyadi Babin Kamtipmas Polsek Torgamba selaku pelatih taekwondo menyebutkan tujuan dibentuknya Dojang 4T yang mencetak atlet Labuhan Batu Selatan dari cabang taekwondo dan mengarahkan generasi muda untuk melakukan kegiatan positif agar terhindar dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Kita akan mengikuti kejuaraan Taekwondo Indonesia Championship yang berada di Medan di Binjai, Pak, dan alhamdulillah ini kejuaraan besar, Pak, karena ini bekerjasama dengan Menpora, Pak. Ini adalah anak didik dari binaan kita, Pak, dari Bapak Kapolsek, yaitu 4T, Pak, Tribrata Torgamba Taekwondo Team, yang insya Allah kita sudah berdiri kurang lebih 7 tahun, Pak. Prestasi yang sudah dicapai, Pak, kita sudah jadikan 8 atlet penyandang sabuk hitam dan 1 kukiwon 6 dan 2 kukiwon 2, dan alhamdulillah dari taekwondo ini, Pak, kita sudah ciptakan 1 Bintara Polri, Pak, atas nama Bribda Patriot yang sekarang tugas di Polda Sumut, Pak. Dan 1 lagi atlet inti Sumatera Utara, yaitu Sabum Saski Sufitri, dia sekarang atlet inti di tingkat pelajar, Pak. Dojang Taekwondo binaan Polsek Torgamba ini telah beberapa kali meraih prestasi, di antaranya perolehan 14 medali emas, 7 perak, dan 11 perunggu pada Piala Wali Kota Medan. Kalau mau berangkat ini semangat. Ayo. Rencana mau bawa berapa emas nih? Kalau kami semua, kalau bisa juara semua, juara 1, pemain terbaik semua. Oke. Nggak ada ini nervous? Enggak lah. Nggak ada ya? Itu motivasi tuh supaya bisa kami juara 1 semua. Oke. Ya pemirsa, informasi terkait atlet taekwondo Torgamba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.